Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Agar seorang muslim khusyuk di dalam sholatnya, ya, sehingga hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya. Kembali kita di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara yang tentunya kita berharap pada Allah mendapatkan faedah ilmu di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pagi hari ini Allah memberikan kepada kita karunia dan keberkahannya untuk kita menjelang pagi hingga sore nanti, insyaallah, Allahumma amin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah pada pagi hari ini kembali kita akan menyimak bersama kajian ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC MAI Hafizullahu Ta'ala. Dan pada pagi hari ini kembali beliau akan membahas tema tentang hal penting dalam Islam pada bagian yang ke-7 di kesempatan pagi hari ini. Tentunya pembahasan ini sangat penting untuk kita simak bersama. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio Al-Iman Center. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Ad-Dawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah.
pembahasan kita masih pada hal-hal yang amat penting ya, dari berbagai masalah ya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semua dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis yang akan kita bahas insyaallah ta'ala adalah hadis Auf bin Malik bin At-Tufail. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Auf ibn Malik ibn At-Tufail anna Aisyah radhiyallahu anha huddithat anna Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhuma qal fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha. Dari Auf bin Malik bin Tufail, beliau berkata bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, beliau disampaikan kepada beliau oleh seseorang bahwa Abdullah bin Zubair ini adalah keponakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma ya pernah berkata tentang jual beli, ya, tentang jual beli atau pemberian yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kepada Abdullah ibn Zubair. Kata Abdullah ibn Zubair, wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Ya, ini Aisyah berhenti dari apa yang dia lakukan, ya, yakni tentang jual beli itu, ya, atau la ahjuranna 'alaiha, atau aku akan yakni tidak mengajak bicara kepada beliau. Yang disebutkan di sini qala fi bai'in aw ata'in a'tatuhu Aisyatu. Ya. Dalam satu riwayat fi darin laha ba'atha, yaitu tentang satu rumah yang dijual oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika mendengar, ya, ketika sampai ucapan Abdullah bin Zubair ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa Abdullah bin Zubair mengatakan agar Aisyah berhenti dari menjual rumah itu, atau aku nanti benar-benar akan tidak ajak bicara kepada beliau. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat ahuwa qala hadza, apakah benar dia mengucapkan kalimat ini? Qalu na'am, kata mereka iya. Ini ucapan Abdullah bin Zubair, ini keponakan Aisyah. Na'am. Qalu na'am. Mereka mengatakan bahwa betul Abdullah bin Zubair mengucapkan kalimat tersebut. Qalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha setelah memastikan tentang ucapan Abdullah bin Zubair terhadap beliau, qalat, kata Aisyah, huwa lillahi alayya nadhrun alla ukallima. La ukallima ibn Zubair abadan. Langsung Aisyah radhiyallahu anha bersumpah, bernazar bahwa dia tidak akan berbicara dengan Abdullah ibn Zubair, yakni keponakannya sendiri, selamanya. Hal ini berlangsung, berjalan. Lalu kemudian fastashfa'a ibnu Zubair ilaiha hina talatil hijratu. Maka Abdullah bin Zubair, ya, beliau ini berupaya mencarikan orang, ya, yang menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yakni menyampaikan penyesalannya atau
bahwa dia ingin berbicara, bertemu dengan Aisyah. Setelah lama mereka tidak berbicara. Ya, Aisyah dan Ibnu Zubair. Faqalat, ketika ada orang menyampaikan pada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, tentang apa yang diinginkan oleh ponakannya yaitu Abdullah bin Zubair, ya, ibaratnya ingin ya meminta maaf atas kesalahannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la wallahi la usyaffi'u fihi abadan. Tidak. Demi Allah aku tidak akan yakni ibaratnya tidak akan memaafkan dia. Ya. Ini aku tidak mau ada orang menjadi perantara. Ya. Wala atahannath ila nadri, dan aku tidak akan membatalkan sumpahku. Ya, tidak membayar tidak akan membatalkan sumpahku dengan membayar kafarah. Ini artinya tekad bulat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap Abdullah bin Zubair. Falamma tala dzalika ala Ibn Zubair, ketika hal ini terus berlangsung, ya, yaitu Aisyah tidak mau ajak bicara, tidak mau ada perantara, ya, untuk mendamaikan mereka, maka kallamal Miswara ibna Makhramah. Setelah berlangsung lama peristiwa ini, Hajar ini, ya, maka Abdullah bin Zubair meminta atau berbicara kepada Al-Miswar bin Makhramah, ya, dan juga kepada Abdurrahman ibn Aswad ibn Abdi Yaghuth, ya. Maka Abdullah bin Zubair berbicara pada dua orang ini, ya. Waqala lahuma, dan Abdullah bin Zubair berkata kepada dua orang ini, anshudukumallaha, ya, lama adkhaltumuni ala Aisyah radhiyallahu anha. Jadi aku, ya, bersumpah dengan nama Allah, kalian tolong untuk, ya, menemukan aku dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa innaha la yahillu laha an tanzira qati'ati. Karena kata Abdullah bin Zubair, tidak halal bagi beliau, bagi Aisyah, ya, untuk bernazar, bersumpah, memutuskan silaturahmi antara aku dengan beliau. Fa'aqbala bihi al-Miswar, ya, wa Abdurrahman, ya. Maka Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ibn Aswad, mereka, ya, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hatta ista'dzana ala Aisyata. Mereka datang kemudian minta izin kepada Aisyah untuk masuk ke rumah Aisyah untuk menemui beliau. Ya, faqala, kata mereka, ya, yaitu Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad, assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini mereka mengucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka bertanya, anadkhulu, ya, apakah boleh kami masuk? Ini masuk ke rumahmu, ya. Ini diantara adab minta izin. Jadi jangan langsung nyelonong ke rumah orang, ya. Tapi minta izin, boleh enggak masuk? Anadkhulu, apakah kami boleh masuk, ya, ini ke rumahmu? Qalat Aisyah udkhulu. Kata Aisyah, silahkan masuk kalian. Silakan masuk. Qalu, kata mereka, ya, dua orang ini mengatakan, kulluna, ini apakah boleh kami semua ini masuk? Ya, kami semua yang ada, yang datang ini semua boleh masuk? Qalat na'am, udkhulu kullukum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, iya, silahkan masuk semuanya. Wala ta'lamu anna ma'ahuma ibn Zubair. Ya, sementara Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui bahwasanya bersama dua orang ini ada Abdullah bin Zubair.
Mereka 3 orang. Ya, jadi Aisyah tidak mengetahui. Ya. Apalagi rumah zaman dulu tidak seperti sekarang. Sekarang bisa lihat dari kaca. Ya. Dulu tertutup. Ya. Jadi Aisyah tidak mengetahui bahwa Abdullah bin Zubair, ponaan beliau, itu juga datang bersama Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad. Kemudian, falamma dakhalu, ketika mereka masuk, yakni 2 orang ini masuk, dakhala Ibnu Zubair al-hijab. Maka Abdullah bin Zubair masuk langsung menembus hijab yang ada. Ya, karena dahulu mereka tidak gampang berbicara. Ya, dengan wanita, apalagi yang bukan mahram. Ya. Jadi 2 orang ini berhenti pada tabir, ya, tidak melihat langsung Ummul Mukminin. Tapi Abdullah bin Zubair, beliau langsung, ya, masuk ke dalam melewati hijab itu karena ini bibinya. Karena Aisyah lebih bibinya. Ya, Abdullah bin Zubair, ya, ini putra dari Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ya, saudaranya Aisyah. Ya, jadi ini mahramnya. Abdullah bin Zubair itu mahram dengan Aisyah. Maka dia langsung masuk menembus, ya, tabir yang menghalangi antara yang akan bertemu, ya, yang bukan mahram dengan Aisyah. Dia langsung menembus tabir itu. Fa'tanaqa Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abdullah bin Zubair langsung memeluk bibinya. Ya, memeluk Aisyah. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Kemudian dia meminta dengan sangat, ya, dan dia menangis. Abdullah bin Zubair ini, ya, menyesali ucapannya. Ya, dan dia minta maaf, kemudian minta sambil menangis, ya. Dia minta maaf kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa tafiqa al-Miswar wa Abdurrahman yunashidaniha. Ya. Dan 2 orang yang ada di balik hijab, ya, 2 orang yang ada di balik tabir, yaitu Al-Miswar Ibnu Makhramah dan Abdurrahman Ibnu Al-Aswad, mereka di balik tabir, mereka juga mengatakan ikut nimbrung berbicara kepada Aisyah. Yang meminta kepada Aisyah agar beliau maafkan ponaannya. Ya, mereka 2 ini minta agar dimaafkan ponaannya dan mau berbicara lagi dengan ponaan beliau. Ya. Yunashidaniha illa kallamathu wa qabilat minhu. Agar Aisyah mau berbicara, mau menerima atau memberikan maaf, ya, dari permintaan Abdullah bin Zubair. Wa yaqulan, dan mereka menasihati Aisyah, 2 orang ini, kata mereka, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrati. Ya, jadi kata mereka, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, ya, sesuatu yang tentu engkau mengetahui, ya, wahai Aisyah ummul mukminin, ya, tentang tidak bolehnya al-hajar, ya, mendiamkan saudaranya, ya. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Dan mereka membawakan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW itu mengatakan tidak halal bagi seorang muslim, ya, dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Falamma aktsaru ala Aisyata min at-tadhkirati wat tahrij. Nah, setelah mereka berulang-ulang, ya, mengatakan, menyampaikan pada Aisyah agar beliau memaafkan, ya, agar beliau mau menerima, ya, ponaannya, yaitu Abdullah bin Zubair, ya, mereka ingatkan kepada beliau, tafiqat tudzakiruhuma wa tabki. Maka beliau pun mengingatkan mereka. Ini Aisyah mengingatkan mereka berdua itu. Dan beliau menangis. Jadi Aisyah menangis. Wa taqul, dan kata Aisyah radhiyallahu anha,
Inni nadhartu wan nadhru syadid. Sesungguhnya aku telah bernazar, dan nazar itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Aku telah bernazar, kata Aisyah, untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair, dan nazar itu berat. Ya. Falam yazala biha hatta kullimat ibn Zubair. Tetapi mereka dua orang ini terus berupaya, ya, terus berupaya menyampaikan permohonan mereka kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mau berbicara dengan Ibnu Zubair. Dan Abdullah bin Zubair itu ponakannya. Wa ataqad fi nadhriha dzalika 40 raqabah. Akhirnya diterimalah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia membayar nazarnya, ya, atau kafarah kepada nazarnya dengan membebaskan 40 budak radhiyallahu anha. Jadi Aisyah membebaskan 40 budak. Wa kanat, ya, tadhkuru nadhraha ba'da dzalika. Ya, dan beliau menyampaikan nazarnya kepada mereka. Ya, beliau menyampaikan nazar kepada mereka, ya. Fatabki hatta tabulla dumu'aha himaroha. Hatta tabulla dumu'uha himaroha. Maka mereka, atau Aisyah, menangis, ya, sampai air matanya itu membasahi jilbab, ya, hijab yang beliau pakai. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, hadis ini menceritakan kepada kita sebuah kejadian, yang kejadian ini penuh dengan pelajaran, ya, penuh dengan pelajaran, ya, yaitu, ya, di antaranya adalah bolehnya seorang itu mendiamkan saudaranya, ya, yang dia itu tidak mampu memegang atau menjaga hartanya, ya. Bahkan mungkin dia mubadzir. Karena inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair, ya, ketika Aisyah menjual rumahnya, dia khawatir nanti, ya, hartanya itu, keuangannya itu tidak bisa dikelola dengan baik. Ya. Kemudian juga pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah dibolehkannya seorang, ya, mendiamkan saudaranya, tidak berbicara dengan saudaranya, ya, kalau benar-benar itu karena Allah, ya. Namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari, 3 malam. Ya. Dan ini apabila dalam hal berkaitan dengan hal-hal duniawi. Ya. Tetapi kalau hal berkaitan dengan agama, ketika seorang menghajar, ya, memutuskan hubungan dengan ahlul bidah misalnya, itu boleh lebih dari 3 hari. Itu boleh lebih dari 3 hari. Tetapi kalau urusan duniawi, ya, maka tidak boleh, ya, lebih dari 3 hari. Karena para ulama menyebutkan ketika seorang mendiamkan saudaranya selama 3 hari karena urusan duniawi misalnya, itu adalah dia memberikan haknya diri ini, hakun nafs, ya. Dia memberikan haknya nafsu ini 3 hari. Tetapi selebihnya dari itu, ya, harus dia ajak bicara kepada saudaranya. Dan orang yang terbaik di antara 2 orang yang tidak berbicara itu, ya, yang tidak saling berbicara, ya, yang terbaik di antara 2 orang itu adalah yang mengawali mengucapkan salam. Ya, man yabda'u bis salam. Ya. Misalnya si A dan si B, mereka bertikai masalah hal yang kecil, misalnya duniawi. Ya, kemudian mereka saling tidak berbicara, tidak menyapa satu dengan yang lainnya. Ini cukup hanya 3 hari. Ya.
Setelah 3 hari atau 3 malam, ya, harus mereka itu perbaiki hubungan mereka. Dan orang terbaik di antara dua orang ini tadi, yang pertama mengucapkan salam kepada saudaranya, ya, yang dia menghajar atau tidak berbicara dengan saudaranya tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya, ya, hal-hal yang terjadi di zaman para sahabat dahulu, yang itu adalah hal yang manusiawi, yaitu perbedaan atau perselisihan antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdullah bin Zubair, sang ponakan beliau sendiri. Ya, ini hal yang wajar, manusiawi. Hanya saja tidak boleh sampai berlarut-larut. Ya. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita adab-adab izin ketika masuk di rumah orang. Ya. Jangan langsung masuk. Tapi dia misalnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Miswar bin Makhramah rahimahullah dan Abdurrahman ibn al-Aswad, ya, mereka minta izin setelah mengucapkan salam, kemudian mereka minta izin, boleh kami masuk enggak? Ya, itu. Ya, kalau mungkin kita di saat kita sekarang ini, ya, kita kalau sekarang sudah ada telepon, misalnya seorang akan datang ke rumah seseorang, hendaknya dia menginformasikan, apa boleh kami datang nanti jam sekian, kami ada sekian orang, itu termasuk adab. Jangan langsung datang nyelonong, tak pakai ngomong pada orang itu. Ya, dan ini sering terjadi. Ya, tahu-taunya muncul orangnya. Ya. Sementara dia tidak menginformasikan. Dan orang yang didatangi itu kadang-kadang punya urusan banyak. Ya. Ini hal-hal yang termasuk menyelisih adab. Ya. Jadi adab yang baik itu adalah seorang, ya, ketika dia akan datang, ya, mengunjungi, silaturahmi, itu diinformasikan sebelumnya. Ya. Kecuali dalam hal yang betul-betul darurat. Ya. Itu tidak mengapa. Ya. Jadi adabnya seorang ketika akan menziarahi seseorang, ya, ketika akan masuk rumah itu harus dengan misalnya mengucapkan salam. Terus meminta izin, boleh enggak kami masuk? Ya. Kalau diizinkan boleh, masuk. Kalau tidak, ya tunggu di luar. Ya. Sementara di zaman kita ini, karena adab-adab Islam ini sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama pada sebagian masyarakat, itu seorang masuk keluar rumah orang lain dengan gampangnya. Ya. Dengan seenaknya, tanpa memberitahukan, ya, nyelonong masuk. Padahal bisa jadi di rumah itu ada mungkin wanita-wanita yang masih terbuka aurat mereka, ya, atau dalam keadaan yang memang tidak pantas untuk dilihat. Ya. Nah, jadi hikmah dari izin itu sebelum masuk adalah supaya di antara hikmahnya orang yang berada di rumah itu dia mempersiapkan dirinya. Ya. Dia menutup auratnya. Itu di antara hikmahnya. Ya. Itu antara hikmahnya. Maka kalau ada, ya, di antara kita atau saudara-saudara kita, ya, yang datang ke rumah kita misalnya, ya, kemudian masuk seenaknya, ya, bisa diingatkan. Ingatkan dengan cara yang baik. Ya. Ingatkan dengan cara yang baik. Mungkin mereka jahil, mereka tidak paham, ya. Maka kita mempunyai keharusan untuk mengajarkan pada mereka dengan cara yang baik. Kemudian ini juga menunjukkan tentang dianjurkannya, ya, agar seorang ketika masuk rumah orang lain atau bahkan rumahnya sendiri itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rumah itu akan mendapatkan keberkahan, ketenangan, ya, ketika orang yang masuk baik dari keluarganya, ya, masuk ke rumah itu menyampaikan salam kepada orang yang ada di rumah, kepada keluarganya.
Ya, ini fadilah besar. Ya, fadilahnya besar. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwa bolehnya seorang yang bertamu, ya, itu membawa orang lain, ya, yang tidak diketahui oleh tuan rumah, tetapi harus dia minta izin, ya, dia harus minta izin, ya, sama hal dalam masalah undangan. Ketika seorang diundang makan misalnya, ya, ada orang mengundang kita makan. Kalau misalnya kita bawa seseorang, selain kita yang diundang, kita harus informasikan kepada tuan rumahnya. Ya. Maaf Pak, saya boleh bawa misalnya satu orang, karena dia yang nyetir mobil misalnya. Ya. Atau dia yang ini membantu saya, misalnya demikian. Kalau diizinkan, ya masuk. Kalau tidak, ya jangan. Ya. Kalau tidak diizinkan, jangan masuk. Ya. Jadi ini terutama dalam hal yang berkaitan dengan misalnya mengundang makan. Karena kita tidak mengetahui orang yang mengundang kita ini persiapannya seperti apa. Bisa jadi persiapannya terbatas. Lah kalau kita bawa orang lain, ya, ini akan ya membuat dia itu ya tidak enak rasanya. Ya. Bisa jadi kekurangan apa yang disiapkannya. Ya. Tetapi kalau diizinkan silahkan. Ya. Ini diantara adab. Kalau bawa satu orang bilang, maaf, anak boleh enggak saya bawa ada satu orang. Kalau dua, ya bilang dua orang misalnya. Kalau mau silahkan, enggak apa-apa. Ya kita bawa. Tetapi kalau tidak, ya jangan. Ya, kalau tidak diizinkan, jangan. Ya, kadang-kadang orang yang kita bawa itu juga yang mungkin kurang disenangi oleh tuan rumah. Akhirnya dia menjadi tidak nyaman. Ya, kok orang ini yang dibawa, misalnya gitu. Ya. Ini terjadi, ini realita, tidak bisa dipungkiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi hal seperti itu. Nah, maka harus kita ini menjaga adab-adab ya ketika bertamu, ya. Ketika mendatangi rumah, ya, kita harus tetap menjaga adab. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya keutamaan mendamaikan sesama muslimah yang berselisih. Ya. Ini fadilah yang besar. Maka Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ibn Aswad, ya, mereka menjadi penengah. Ya. Mereka menjadi penengah dan mereka yang mengislah, memperbaiki antara dua ya orang yang berselisih. Apalagi ini satu bibinya yang berselisih dengan keponakannya. Ya. Islah bainan nas. Islah dzatil bain. Yang memperbaiki atau keutamaan mendamaikan dua orang yang berselisih. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang tidak boleh bernazar dalam bermaksiat. Ya. Karena qati'atur rahim, memutus silaturahim itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan rahim, ya, bukan memutuskan hubungan rahim. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena suatu hal yang kita mungkin tidak tahu, ya beliau sampai bersumpah, ya, bahkan tidak mau ada orang menjadi mendamaikan antara keduanya. Dan beliau bersumpah untuk tidak mau bertemu dan tidak mau berbicara dengan ponaannya Abdullah bin Zubair selamanya lagi, bukan sementara, selamanya. Makanya kemudian diingatkan oleh ya mereka, yaitu Al-Miswar dan Abdurrahman. Mereka ingatkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan mohon dengan sangat ya agar beliau mau memaafkan dan mau menerima permohonan maaf dari keponakannya. Ya. Ini semua dengan cara yang baik. Ya. Cara yang sopan santun. Sebab kadang-kadang ada orang ini memperbaiki itu dengan cara yang kurang baik. Ya. Dan cara yang kurang baik. Ini pun menyelisihi. Ya.
Jadi intinya tidak boleh bernazar dalam hal bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi, maka seorang harus membatalkannya atau membayar kafaroh. Membayar kafaroh, ya, atau membayar nazarnya yang sudah dia bernazar. Ya. Makanya Aisyah dalam kisah ini beliau telah bernazar akan membebaskan 40 budak. Dan ini hal yang tidak ringan. Hal yang berat. Makanya kata Aisyah, inna nadhra syadid. Sesungguhnya nazar ini mereka menasihati bahwa ini adalah satu hal yang berat, kata Aisyah. Ya, jadi nazar dalam hal yang di situ ada kemaksiatan pada Allah Ta'ala, ini tidak boleh dilakukan. Ya. Seorang harus membayar kafaroh. Ya. Dengan apa yang dia lakukan. Atau membayar nazarnya, kemudian dia batalkan nazarnya. Kemudian di sini juga menjelaskan bahwa seorang yang dia telah bernazar sesuatu atau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, ternyata sesuatu yang dia sumpah untuk tidak melakukannya itu hal yang baik. Maka dia, ya, dia lebih utama membatalkan nazarnya atau membatalkan sumpahnya. Misalnya ada dua orang berselisih, ya, antara bersaudara. Kemudian yang satu mengatakan pada saudaranya, wallahi demi Allah aku tidak akan datang ke rumahmu. Aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu. Ya, ini artinya putus silaturahim. Nah, setelah dia berpikir, dia menyesal misalnya. Kok aku sampai mengucapkan kalimat ini, sampai bersumpah. Padahal ini tidak dibolehkan oleh agama. Lalu dia melihat untuk dia datang. Ya, maka dia membayar kafaroh sumpahnya. Membayar kafaroh sumpahnya, kemudian dia datang kepada saudaranya itu. Ya, jadi itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama, yaitu melakukan yang terbaik dari apa yang telah dia nazar atau sumpah untuk tidak melakukannya. Kemudian kafaratul yamin, kalau orang bersumpah misalnya, itu sudah sering kita sampaikan, adalah dengan memberi pakaian kepada 10 orang. Ya. Kalau tidak, dengan memberi makanan pada 10 orang. Kalau tidak, dengan memerdekakan budak, jika ada budak. Ya, seorang budak mukmin. Ya. Kalaupun tidak, maka dengan berpuasa, ya, selama 3 hari berturut-turut. Ini kafaratul yamin. Ya, kafarah ketika seorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian dia lakukan. Dia harus membayar kafarah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang, ya, bagaimana, ya, takwanya Abdullah ibn Zubair, ya, radhiyallahu anhuma. Ya, dia telah mengakui kesalahannya, menyadari kekeliruannya, ya. Dan itulah orang yang hebat, orang yang baik, ya gitu. Tahu kesalahannya, dia datang pada orang itu minta maaf, ya. Adapun orang yang pengku, orang yang keras kepala, yang orang yang hatinya seperti batu, dan dia tahu bahwa dia berbuat salah, dan dia tidak minta maaf pada orang yang dia berbuat salah, ini satu perilaku yang sangat, ya, sangat jelek. Ya, perilaku yang sangat jelek. Ya. Maka, ya, seorang kalau dia tidak dimaafkan, ya, maka akan dituntut di akhirat kelak. Akan dituntut di akhirat kelak. Dan ini pun harus kita waspada dalam masalah berkaitan dengan riba, membicarakan fulan begini, fulan begitu, atau memfitnah, atau yang lainnya. Ini harus minta maaf pada orang itu. Jangan gampangkan. Ya. Masalah ghibah sekarang ini, na'udzubillah. Ya. Bahkan di internet gibahnya, di medsos gibahnya, na'udzubillah. Ya. Ini hal yang jelek. Ini hanya akan kita, kalau tidak diselesaikan di dunia ini, tidak minta maaf, nanti di akhirat dituntut. Ya. Dibayar dengan
amal soleh kita berikan pada orang yang kita zalimi, yang kita gibahi, ya, yang kita adu domba antara mereka, akan dituntut di akhirat kelak. Maka jangan gampangkan, masalah ini, ya, jangan mudah-mudahkan masalah ini. Ini masalah besar, ya, masalah gugurnya amal seseorang. Artinya bukan gugur, artinya dia akan membayar kezaliman itu di akhirat kelak dengan amal solehnya. Masyaallah muslimin, para pendengar, para pemirsa radio televisi Roja dimanapun Anda berada, ya, bahwa ya, apa yang terjadi di antara manusia, apalagi mungkin antara keluarga, itu hal-hal yang memang ya wajar terjadi. Tapi ketika itu satu kesalahan, maka hendaknya jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan. Ya, upayakan untuk mencari penyelesaian. Ya. Kita ini mau keras seperti apa kerasmu? Ya. Mau keras-kerasan seperti apa? Hendaknya seorang tahu dirinya. Ya. Kita ini siapa? Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, kata beliau, Wan Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, ya, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatla Uhudin. Ya, dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah keluar, ya, mendatangi, ya, Uhud. Yang di situ banyak orang-orang yang syuhada Uhud yang meninggal karena peperangan Uhud, ya, ada sekitar 70 orang sahabat Nabi SAW, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah datang ke Uhud, fasalla alaihim ba'da 8 sinina. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan mereka. Shalla alaihim artinya mendoakan mereka. Orang-orang yang syuhada Uhud. Ya. Fasalla alaihim ba'da 8 sinin. Kal muwaddi'. Dan beliau datang ke Uhud itu mendoakan syuhada Uhud setelah 8 tahun. Ya, setelah 8 tahun peristiwa Uhud itu. Ya, beliau ibaratnya ketika datang itu orang yang akan punya firasat bahwa beliau akan meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ibarat untuk mendoakan mereka. Ya. Kal-muwaddi lil ahya wal amwat. Ya. Jadi beliau datang untuk ibaratnya orang akan berpisah dengan mereka. Thumma tala ila al-mimbar. Kemudian Nabi SAW, ya, naik mimbar. Ya. Lalu beliau memberikan wasiat, nasihat kepada para sahabat beliau, dan tentu juga kepada umat ini. Faqal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inni baina aydikum faratun, ya, wa ana syahidun alaikum. Sesungguhnya aku ini, ya, akan mendahului kalian. Ya. Wa ana syahid alaikum. Dan aku akan menjadi saksi, ya, untuk membela kalian. Ya. Wa inna mau'idakum al-hawd. Dan sungguhnya perjanjian kita untuk bertemu nanti itu di telaga di hari kiamat kelak. Nabi SAW memiliki telaga. Ya. Wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadza. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya aku ini melihat telagaku dari tempat berdiriku di mimbar ini. Aku bisa melihat telagaku.
Tentu Allah yang menunjukkan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku." Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini tidak khawatir kalian, ya. Aku tidak khawatir kesyirikan akan menimpa kalian. Ya. Walakin akhsha. Namun yang aku khawatir, ya, yang aku khawatir atas kamu sekalian, akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha. Yang aku khawatir pada kalian adalah tentang dunia ini. Urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Ya. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Fakanat akhira nadratin nadhartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu adalah pandangan aku terakhir melihat Rasulullah. Yani setelah itu beliau meninggal. Ya. Setelah itu beliau meninggal. Kemudian dalam riwayat yang lain, setelah Nabi sallallahu menyebutkan bahwa beliau beliau akan menunggu mereka di telaga beliau di akhirat kelak. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, "Walakinni akhsha 'alaikum ad-dunya an tanafasu fiha." Namun yang aku khawatirkan pada kalian adalah dunia. Yang kalian berlomba-lomba dalam mencari dunia itu. Fataqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Lalu kalian nanti akan saling bunuh-membunuh, ya, maka kalian akan binasa sebagaimana binasa orang-orang sebelum kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Uqbah, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ya, fa kana akhir ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Inilah, ya, kesempatan terakhir yang aku melihat Rasulullah di atas mimbarnya. Wa fi riwayatin qal, dan dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum." Sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Ya, aku akan mendahului kalian dan aku akan bersaksi atau atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Dan sesungguhnya demi Allah, aku sekarang ini melihat telagaku. Ya. Wa inni utitu mafatiha khazainil ard. Dan sungguhnya aku akan diberikan oleh Allah perbendaharaan bumi ini. Yani harta-harta kekayaan yang ada di bumi ini. Au mafatihal ard. Atau beliau mengatakan kunci-kunci bumi ini. Yaitu harta kekayaan yang diberikan pada umat beliau. Wa inni wallahi, dan sungguhnya aku demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak takut, ya. Jadi bukan hal yang aku khawatir pada kalian, ya, kalian syirik setelah aku wafat. Tidak, bukan itu. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tapi yang aku khawatir, kalian berlomba-lomba, ya. Kalian berlomba-lomba dalam mengejar dunia, ya. Dalam mengejar dunia. Jadi hadis ini dengan beberapa riwayat, ya, yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menjelaskan kepada kita banyak sekali pelajaran. Di antara yang pertama, kita dianjurkan kalau pergi ke kota Madinah untuk ziarah ke syuhada Uhud. Ya. Disebutkan oleh para ulama, kalau seorang datang ke Madinah, ada 5 tempat yang disyariatkan atau disunnahkan kita ziarah. Ya. Yang pertama, sholat Masjid Nabawi. Ini sholat di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat di masjid beliau itu sama dengan 1000 sholat di masjid yang lainnya. Kecuali Masjidil Haram. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita dianjurkan untuk
ziarah ketika kita ada kesempatan ke kota Madinah, ya, yaitu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Yaitu bagi yang sudah atau yang pernah ke Madinah tahu. Ya, misalnya masuk dari Babus Salam, ya, biasanya antri panjang untuk mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika sampai di kuburan beliau yang itu di tembok, ya, kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kemudian kita melangkah, ya, 2 langkah atau 3 langkah, ya, kita ucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq, karena kuburan Abu Bakar Siddiq ada di samping, di bagian sama dengan kuburan Rasulullah SAW, cuma agak dibawahkan. Ya. Jadi ibaratnya ini kuburan Rasulullah SAW, ya, kita lewat, kita ucapkan salam di sini. Nah di sini ya, agak di bawah dikit, ya, dari kuburan Rasulullah SAW, itu kuburan Abu Bakar Siddiq. Kemudian agak di bawah lagi, ya, di arah yang sebelah sana, sebelah ini, itu kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kita ucapkan salam pertama kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, ya, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang ketiga mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, atau assalamualaikum ya Umar bin Khattab, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Cukup hanya itu. Ucapan salam kepada 3 orang, ya, pada 3 orang ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga, yang dianjurkan seorang yang berada di kota Madinah atau ziarah kota Madinah, dianjurkan dia untuk ziarah ke kuburan Baqi. Itu kuburan kaum muslimin. Ya, sejak 1400 tahun lebih. Ya. Kuburan kaum muslimin di Baqi. Dan di sana banyak kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan kuburan itu sampai hari ini, ya, tidak pindah-pindah. Mengapa tidak pindah? Karena di sana dilarang bangunan di kuburan. Ya. Dilarang. Ya. Tidak boleh bangun bangunan, ya, seperti dipagar, ya, atau dibangun apalah, ya, dengan yang permanen, itu tidak boleh. Ya. Kemudian dulu pernah ada perluasan di zaman Raja Fahad rahimahullah. Perluasan sekarang sudah lebih luas. Ya. Tapi kuburannya hanya itu. Ya. Kuburan di Baqi, di kota Madinah itu. Ya. Di sana hanya ada 2 batu di atas kuburan. Kaki dan kepala dan di kaki. Ya. Jadi kuburannya cukup. Nah, kuburan kalau dibangun bangunan, dibikin pagar, dibikin ini dan seterusnya, pertama menyelisihi sunnah Nabi SAW. Yang kedua akan memakan tempat yang banyak. Ya. Makanya kuburan mahal. Seorang mati itu harus bayar uang kuburan 600.000, 1 juta. Ya. Ya, karena kita menyelisihi sunnah Nabi SAW. Menyelisihi. Ya. Kalau kita ikuti sunnah beliau, insya Allah akan murah biaya kuburan itu. Ada di beberapa kota kontrak, ya, kontrak kuburan loh ini, 20 tahun misalnya. Nanti setelah 20 tahun perbaharui kontraknya, bayar lagi. Ya. Maka tatkala manusia menyelisihi sunnah Nabi SAW, ya, mereka akan mendapatkan beban yang berat. Tetapi kalau mengikuti sunnah beliau, maka seorang akan diberikan keringanan dalam kehidupannya ini. Ya. Jadi kuburan Baqi. Kita ucapkan salam kepada yang ada di kuburan Baqi itu. Dan perlu diketahui, kuburan yang ada di Baqi itu, orang per orang itu ada datanya di komputer. Jadi misalnya ada keluarga kita meninggal di sana.
pada tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, kita ingin datang ke kuburan itu. Nanti datang kepada petugas kuburan, ada kantor resmi di sana. Kenalkan diri kita, saya Fulan bin Fulan, dulu ayah saya meninggal di Madinah. Kuburannya di Baqi, anak ingin ke sana. Nanti dibuka, lihat petanya, namanya. Ya, ada di situ semuanya. Ya. Itu kuburan Baqi. Kemudian yang keempat, ya, yang kita dianjurkan untuk ziarah ketika ada di Madinah adalah Masjid Quba. Ya. Masjid Quba ini kita dianjurkan wudhu dari hotel tempat tinggal kita, kemudian menuju Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana. Ya. Itu pahalanya sama dengan orang yang umroh. Sama dengan pahala umroh. Itu. Jadi Masjid Quba. Kemudian yang kelima, yang kita dianjurkan ziarah ketika di kota Madinah adalah Syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Itu yang ada di Uhud. Mereka meninggal dalam peperangan Uhud. Ada lebih kurang 70 ya, sahabat-sahabat Nabi SAW yang wafat di dalam peperangan Uhud. Ya. Jadi itu 5 tempat yang kita dianjurkan untuk menziarahinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang baru kita bahas tentang apa yang baru kita bahas juga di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya kita, dan ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman adanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya telaga Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Ya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar semoga kita termasuk orang-orang yang minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini yang kita mohon pada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi wajib diimani. Ada kelompok menyimpang di dalam Islam ini yang mengingkari adanya haudun Nabi SAW. Dan setiap Nabi ada haudnya. Setiap Nabi itu ada telaga mereka di hari kiamat kelak. Ya. Dan telaga Nabi SAW yang paling besar. Ya. Ini. Nah, ada orang-orang yang dihalangi dari telaga itu. Yaitu ahlul bidah. Yang mengadakan dalam agama ini hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk yang akan dihalangi dari minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya banyak. Riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, maka hati-hati. Ya. Terhadap hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ini bisa menjadikan seorang terhalang dari telaga, dari meminum air dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya diambil dari hadis ini juga, di antara pelajaran adalah bahwa hadis ini menjelaskan pada kita di antara mukjizat Nabi SAW, ya, yang Allah berikan pada beliau, bahwa beliau bisa melihat telaganya di saat beliau masih hidup. Ketika beliau di atas mimbar beliau dan beliau mengatakan, bahkan bersumpah dalam satu riwayat, ya, wallahi sungguhnya aku ini benar-benar melihat pada telagaku. Ya, ini mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari tempat beliau ketika masih hidup di dunia ini, beliau telah melihat telaga beliau. Kemudian juga yang berikutnya pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah, ya, apa yang beliau informasikan tentang umat beliau atau sebagian dari umat beliau yang berlomba-lomba dalam masalah dunia, ya, dan itu terjadi sampai bunuh-membunuh, ya, karena dunia. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang ketika beliau menyampaikan hal ini, itu adalah pertanda dekatnya ajal beliau. Ya, dekatnya wafat beliau. Makanya kata Uqbah bin Amir, ketika Nabi SAW berbicara di atas mimbar itu yang terakhir kali aku melihat
Rasulullah SAW di atas mimbarnya. Yani setelah itu beliau meninggal. Ya, setelah itu beliau meninggal. Kemudian kita juga pelajaran diambil dari hadis ini, ya, agar seorang berupaya ya untuk tidak mengejar dunia, ya, tapi hendaknya ya seperlunya, sesuai kebutuhan kita, ya. Apalagi mengejar dunia, naudzubillah min dzalik, dengan cara-cara yang tidak benar, dan menghalalkan segala cara hanya untuk dunia, untuk mendapatkan dunia, harta dunia, ya. Ini satu perbuatan yang naudzubillah, kita berlindung pada Allah dari perbuatan itu. Karena setiap orang akan meninggalkan dunia ini, ya, cepat atau lambat. Kita ini hanya tinggal menunggu giliran, ya. Kalau sekarang kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan, suatu saat kita pun digitukan, ya. Nama kita yang tercantum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat Ustadz fulan, telah wafat fulan bin fulan, dan seterusnya, ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana seorang mempersiapkan, ya, membekali dirinya untuk lima ba'dal maut, setelah wafatnya. Ya, ini yang seyogyanya seorang mempersiapkan. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk menjawab pertanyaan apabila ada, dan saya akan menjawab kalau saya mengetahui jawabannya. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada akhuna yang membawa acara ini. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang hal penting dalam Islam, bagian yang ke-7 yang telah kita simak bersama ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Dan untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543 dengan menghubungi telepon lokal, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021 823 6543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama dari telepon terlebih dahulu, dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan siapa? Rumah Yaya Ustaz Pamekasan, Ustaz. Baik, Bapak mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu secara televisinya ataupun secara radionya, karena kami tidak bisa menyimak suara Bapak karena ada suara yang... Ya, silakan. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Mayoya di Makassar, Ustaz. Mayoya dari Pamekasan, Pamekasan. Madura. Malaya. Baik, silakan Pak Mayoya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz. Sehubungan dengan sholat Jumat. Apakah ada dalil akli atau nakli yang tidak memisahkan sholat Jumat kalau kurang dari 40? Itu yang kami tanyakan. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ya, itu saja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan Bapak tadi ya tentang jumlah jamaah ketika sholat Jumat. Apakah ada dasar atau dalil tentang harus 40 orang yang hadir? Jawabannya pada hakikatnya tidak ada dalil. Itu hanya pandangan sebagian mazhab di antara 4 mazhab itu. Ya, di antara 4 mazhab itu. Adapun dalil yang pasti, yang qat'i, tidak. Ya. Tidak ada dalil yang pasti harus sekian, ya. Tapi juga sholat Jumat tidak hanya 1 orang atau 2 orang, ya juga tidak. Jadi intinya ada ya jumlah yang cukup, ya, meskipun di bawah 40 orang itu dibolehkan, ya, ini pendapat yang lebih kuat, ya. Dibolehkan mengadakan sholat Jumat, ya. Wallahu taala a'lam. Jadi kalau 40 itu pendapat sebagian madhab, harus 40 orang. Kalau di bawah 40 orang berarti tidak Jumatan. Ini juga harus ada dasar yang kuat. Tapi ternyata insya Allah tidak ada dasarnya. Disebutkan ketika zaman Rasulullah SAW, waktu ada harta ya datang dari kerajaan Bahrain,
itu sebagian sahabat ada yang meninggalkan masjid, ya, sehingga Allah menyebutkan wa tarakuka qa'ima, dan mereka membiarkan engkau sedang berdiri khutbah, ya. Itu disebutkan sebagian ulama yang tinggal hanya sekitar 12 orang, sahabat-sahabat terkemuka yang tidak keluar, ya. Itu contoh. Jadi patokan angka 40 ke atas itu juga harus ada dasarnya yang kuat, ya. Kalau sekedar ini pendapat madhab, ya itu juga ya, yang mau lakukan silahkan, ya. Tapi itu jangan dipaksakan pada yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Mayoya di Pamekasan, Madura. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita angkat berikutnya dari telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Bapak Abdullah Bashar dari Sungai Kong, tepatnya di Palembang, Ustaz. Abdullah Bashar. Baik, silakan Abdullah Bashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pan ini mau bertanya tentang masalah pemakaman yang sudah lama gitu, Ustaz. Ada ini uak kami gitu, sudah lama meninggal, tapi posisi makamnya di belakang rumah orang gitu kan, Ustaz, ya. Jadi yang saya pertanyakan, apakah boleh kita memindahkan makam tersebut ke area pemakam yang lebih umum lagi gitu? Apakah syarat-syaratnya yang kita laksanakan, apa kita sholatkan kembali atau kita kapanin kembali, apa gimana seterusnya gitu, syarat-syarat supaya kita bisa memindahkan itu, atau tata cara sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Taib. Bagaimana kita ketahui Cukup gitu, Pak ya, Pak Abdul Bashar. Ya, taib. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya, ya, kuburan itu atau kuburan seorang muslim itu dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin secara umum, ya. Ini yang dilakukan, ya, yaitu semenjak zaman Rasulullah SAW. Adapun kuburan Rasulullah SAW itu dan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dikuburkan di rumah Rasulullah SAW, itu pengecualian. Tidak bisa dikiaskan pada yang lainnya. Ya, itu pengecualian. Jadi pada dasarnya kuburan kaum muslimin adalah di kuburan seorang yang meninggal dari kaum muslimin dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya. Makanya ketika ada yang meninggal di zaman Rasulullah SAW itu dikuburkan di kuburan Baqi sampai hari ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa menguburkan jenazah di halaman rumah, ya, misalnya, dan itu ada di beberapa tempat ada seperti itu. Ini adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dan di antara hikmah ketika orang itu, seorang meninggal dari kaum muslimin dikuburkan di kuburan kaum muslimin, mereka itu selalu didoakan. Kalau ada jenazah, ada orang meninggal, kaum muslimin bawa mereka di kuburan itu, ya, maka mereka kaum muslimin mengucapkan salam, mendoakan orang-orang yang meninggal itu. Sementara kalau dikuburkan di halaman rumah misalnya, itu siapa yang mau ziarah itu? Kalaupun dikatakan anaknya atau istrinya atau suaminya, seberapa lama mereka itu? Ya, seberapa lama mereka melakukan hal itu? Paling 3 hari, 7 hari, sekian hari, ya. Setelah itu dilupakan. Ya, maka kembali saya katakan, ya, mari kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan kalau perlu kita wasiatkan. Misalnya di satu daerah yang mereka ada kebiasaan nguburnya di halaman rumah, entah di belakang atau samping atau yang lainnya, tulis wasiat. Apabila aku meninggal, kuburkan aku di kuburan kaum muslimin. Ya, tulis wasiat. Nah, ini hal yang perlu diingat. Kemudian misalnya seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi, kalau ada ini orang tua atau keluarganya sudah dikuburkan di halaman orang lain, ya, apakah boleh dipindahkan? Dan beliau kelihatan ingin memindahkan. Maka saya katakan,
ya. Yang bertanya tadi, Bapak yang bertanya, coba musyawarah sama keluarganya, ya. Dan berikan pengertian pada mereka, ya, agar mereka paham, ya, tentang sunnahnya seorang meninggal dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Ambil jalan terbaik. Tapi kalau misalnya ada sebagian keluarga yang bersikeras tidak mau pindahkan dan itu akan terjadi perselisihan, akan terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya, maka sementara jangan dipindahkan. Ya. Tetapi kalau semua mereka menyetujui, ya, untuk pindahkan, maka boleh dipindahkan. Ya. Pindahkan. Ya kalau mau tulang belulangnya dikafani lagi juga insya Allah tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa dipindahkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Itu jawaban saya, wallahu taala alam. Tapi tetap menjaga, ya, ternyata ada musyawarah di antara keluarga, ya, diberikan misalnya ada mungkin Bapak bisa menulis dalil-dalilnya, ya, untuk sampaikan pada mereka. Ya, salah satu hal yang negatif itu adalah, ya itu tadi, ya, kurang didoakan oleh kaum muslimin, ya, karena tidak ada orang yang datang ke kuburan di pinggir rumah, ya, itu kecuali keluarganya, ya, kecuali keluarga itu pun kalau keluarganya ingat dan mau mendoakan, ya, maka hendaknya, ya, jika memang tidak mendatangkan mudarat yang besar atau yang lebih besar, maka pindahkan di kuburan kaum muslimin, ya. Itu tidak perlu dimandikan lagi, tidak perlu sebetulnya. Tinggal dikumpulkan tulang belulangnya, kemudian mungkin dikafani di satu kafan, kemudian dikuburkan, ya. Atau dipindahkan tempat yang lain. Ya. Wallahu taala alam. Bisa juga nanti Bapak yang bertanya, tanyakan pada ustadz-ustadz yang lainnya yang mengisi kajian di Roja. Wallahu alam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Abdul Bashar atau yang berada di Palembang kalau tidak salah kami ingat. Baik, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kita akan angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, ada satu pertanyaan dari penanya kita. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ziarah tadi yang disebutkan ke Baqi dan tempat lainnya disertai dengan niat untuk refreshing, ya, apakah pahala tetap didapatkan Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ini harus ingat pada hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk menziarahi kubur, dia mendoakan mereka dan untuk mengingat kematian, maka insya Allah dia mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Tapi kalau niatnya refreshing, ya, atau mencampur adukan niat refreshing dan ziarah kubur, tidak bisa dipadukan antara refreshing dengan niat ziarah kubur, tidak bisa dipadukan. Ya. Harus satu, niat untuk mendoakan mereka, untuk mengingatkan kematian, ya, itu satu-satunya niat ketika kita ziarah kubur. Ya, jangan sampai ada niat untuk refreshing, dah. Ya, refreshing bukan datang melihat kuburan, ya. Ya, refreshing bisa di tempat yang lain, ya. Jadi harus luruskan niat. Kalau niat refreshing, ya dapatnya nanti hanya yaitu upah dari refreshing itu tadi. Tetapi kalau niat karena Allah, mendoakan orang yang telah meninggal, mengingatkan kematian, maka insya Allah seorang mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah Ustaz berikan, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pada pagi hari ini Ustaz, dari penanya kita di Jakarta Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum, saya Maulana dari Jakarta Ustaz. Saya pemilik usaha jasa angkutan logistik buah dan sayur proyek pemerintah. Satu saat pedagang buah dan sayur tersebut bilang ke saya kalau usaha dia itu penuh dengan suap Ustaz. Dan terkadang saya diminta tolong untuk mencatat notanya. Apakah saya mendapatkan dosa menerima jasa angkutan dari pedagang buah tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, tentang masalah ini seorang muslim, ya, hendaknya berupaya untuk
menghilangkan dari hartanya itu halal yang syubhat, yang tidak jelas. Sebetulnya ya, kalau seorang jasa angkutan, dia tidak berurusan dengan orang yang menitipkan barangnya. Ya, pada hakikatnya begitu. Artinya dia boleh mengangkut. Jangan kemudian ditanya, ini hasil buah dari apa? Dari uang haram atau tidak? Ya, dari uang riba atau tidak? Ya, itu tidak perlu ditanyakan. Intinya Anda mengangkat atau mengangkut barang itu, bawa ke tempat yang diinginkan. Tidak usah banyak tanya. Karena jasa Anda hanya itu. Ya. Jadi ini perlu diingat. Ya. Kecuali kalau Anda misalnya sudah menanyakan dan sudah tahu, kewajiban Anda menasihati orang itu. Sebatas itu kewajibannya. Ya, menasihati orang tersebut agar dia meninggalkan yaitu perbuatan-perbuatan suap menyuap dan lain sebagainya. Ya, adapun jasa Anda sebagai mengangkut itu insya Allah selama itu barang yang artinya halal dijual belikan, ya maka itu boleh. Ya, tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Allah Taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz dari pertanyaan terakhir kita di perjumpaan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya Ustaz, sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu yang telah kami simak bersama dari apa yang telah antum sampaikan, kami meminta kepada Ustaz yang menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mari kita terus berupaya untuk ya mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan belajar ilmu dan mengamalkan ilmu ini, dan juga mungkin menyampaikan kepada yang lainnya. Apa yang kita dengar dari hadis-hadis yang yang dibacakan tadi mengingatkan kepada kita tentang betapa ya tidak berarti ya dunia ini, ya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Maka seorang hendaknya ketika dia ya misalnya mencari dunia ya dalam mencari nafkah atau harta, hendaknya ada di antara harta itu disisipkan untuk akhiratnya. Karena itulah yang bermanfaat baginya. Ya, entah dengan sedekah, entah dengan apalah, ya, terutama juga kewajiban mengeluarkan zakat, ya, dan dia sisihkan dari sebagian dari hartanya untuk amal jariahnya. Ya, karena itu yang akan bermanfaat bagi seorang mukmin, ya, seorang muslim setelah dia wafat nanti. Dan kita selalu berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang hak, ya, dan mengikuti manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir dari kehidupan kita ini. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak, ya, termasuk para pendengar yang mengikuti kajian ini. Semoga semua kita mendapatkan ya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAhi Afdullahu Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di sela-sela kesibukan beliau, dan juga atas materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum untuk Ustadz di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz dan juga meluaskan keilmuan Ustadz sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama Ustadz insyaallah. Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di Al Iman Center dan
di studio Roja Cilengsi atas kerjasamanya sehingga bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin untuk memberikan manfaat insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk rekan-rekan kami semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali untuk kita bisa menghadirkan di kajian dan pertemuan berikutnya insyaallah. Allahumma amin. Untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir kajian ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum, dan nantikan kembali kajian beliau pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, semoga Allah tetap memberikan kepada kita keberkahan, dan untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.